Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh setiap orang. Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh setiap orang. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet justru dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya adalah layanan prostitusi online. Prostitusi online atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Nama saya Yohanes Immanuel Lanang Windiatmoko dengan NIM 35 2020 021, mahasiswa Sosiologi Universitas Kristen Satyawacana. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tes tengah semester pada mata kuliah Gender dan Feminisme yang dibimbing oleh Ibu Arianti Inahunga. Hukum di Indonesia yang hanya menindak kaum perempuan sebagai pekerja seks menimbulkan ketidakadilan gender pada prostitusi online. Komnas Perempuan sebagai lembaga independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia telah melakukan sejumlah pemantauan dan pendokumentasian terkait berbagai konteks kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan industri prostitusi atau perempuan yang dilacurkan. Perempuan yang terlibat prostitusi online merupakan korban dari tindak perdagangan manusia, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, serta perempuan dalam jeratan mucikari, dan bahkan menjadi bagian dari gratifikasi seksual. Banyaknya anggapan negatif dari masyarakat karena perempuan yang terlibat prostitusi memasang tarif, membuat kasus prostitusi online begitu menyudutkan perempuan, yang dalam kasus tersebut justru kaum perempuanlah yang berstatus sebagai korban. Pihak Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan jika prostitusi online merupakan bentuk perpindahan dan perluasan fokus dari prostitusi offline. Oleh karena itu, mereka mendorong agar masyarakat dan pihak berwenang termasuk pemerintah untuk kritis dan bergerak bersama mencari akar persoalan, terutama ketika proses hukum tidak mampu menjerat laki-laki penyewa jasa prostitusi online. Berbagai kalangan menuntut agar para pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang mendiskriminasi salah satu gender, yaitu diskriminasi bagi kaum perempuan. Secara umum, ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap mucikari, sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan selama-lamanya selama 1 tahun penjara. Terhadap pelanggan atau orang yang menggunakan pelayanan prostitusi online, dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perzinahan, yang mana dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya. Secara khusus, baik mucikari dan penjajah seks dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 Jungto, Pasal 4 Ayat 2 huruf D, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan juga terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Fokus utama yang saya angkat di sini adalah birokrasi di Indonesia yang masih melekat pada dominasi peran laki-laki atau budaya patriarki. Negara sebagai penguasa seharusnya tidak memihak kepentingan salah satu kelompok dengan menerapkan teori pluralisme. Buktinya, dari sekian banyak kasus-kasus prostitusi, baik itu online maupun langsung, menariknya adalah
Mengapa hanya pihak perempuan saja yang diberi hukuman atas tindakannya? Bila dilihat dari aspek hukum di Indonesia boleh dikatakan masih sangat bias terhadap gender. Hal ini seakan menimbulkan diskriminasi pada salah satu gender, yaitu pada kaum perempuan. Pihak laki yang tergolong konsumen dalam kasus prostitusi tidak mendapat hukuman serupa seperti hukuman yang diberikan oleh perempuan. Banyak juga terjadi kasus di mana hukum yang ada seperti hanya menindas pekerja seks. Penindasan psikis pada kaum perempuan inilah yang menjadi fokus utama dari feminisme aliran radikal. Bila dilihat dari kacamata sosiologis, bukankah sebenarnya saat adanya kegiatan prostitusi, kedua belah pihak sama-sama berperan terlibat? Namun di sini faktanya, hukum yang ada memang masih cenderung mengakui adanya dominasi peran pria. Mungkin hal tersebut atas dasar dalam kegiatan prostitusi, pihak pria sudah melakukan transaksi sejumlah harta, maka kemudian mereka tidak juga ikut terjerat dalam kasus prostitusi tersebut. Terbongkarnya layanan prostitusi online saat ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah agar terus melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi. Selain melakukan pemblokiran, pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam prostitusi online, baik terhadap mucikari, penjajah seks, maupun terhadap penggunanya atau orang yang memakai jasa penjajah seks tersebut. Solusi yang dapat disimpulkan adalah dengan mengesahkan undang-undang yang saat ini sedang diperjuangkan di RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. RUU harus disahkan bersama undang-undang di atas, dengan syarat isu RUU sudah berdasarkan masukan dari pendamping korban, Komnas Perempuan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.